Video kuliah sinyal dan sistem ini, kita akan membahas tentang tanggapan impuls dan integral konvolusi untuk sistem waktu kontinu. Jadi, tanggapan impuls di sini sangat berperan dalam menentukan uh, sistem atau sebagai representasi dari sistem waktu kontinu, representasi sistem. Sedangkan integral konvolusi di sini berguna untuk menentukan output dari sistem waktu kontinu berdasarkan uh, input dari sistem dan juga tanggapan impuls dari sistem. Jadi TI di sini tanggapan impuls, saya singkat. Jadi pada video ini kita akan membahas dua bagian, di mana bagian ketiga di sini bersifat opsional ya, atau tambahan. Jadi pada video kuliah kali ini pertama sekali kita akan membahas konsep tanggapan impuls dan kegunaannya sebagai representasi sistem. Kemudian kita juga akan membahas cara menentukan atau cara menghitung integral konvolusi, di mana bila tanggapan impuls dinyatakan dengan HT di sini, maka dengan integral konvolusi ini, maka output dari sistem itu merupakan hasil konvolusi. Ya, jadi di sini dinotasikan dengan tanda bintang di sini antara tanggapan impuls dan input. Di mana definisi operator konvolusi atau integral konvolusi akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, mari kita masuk kepada bagian pertama, yaitu tentang tanggapan impuls. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya blok diagram dari sistem, di mana kita mempunyai input, di sini dinyatakan dengan xt, kemudian output yang dinyatakan dengan yt, sedangkan sistem sendiri di sini dinyatakan dinyatakan atau diwakili oleh operator h di sini, h kaligrafik. Dengan demikian, representasi matematis dari sebuah sistem ya bisa ditulis dalam dua bentuk, bisa seperti ini. Ya, di mana di sini kita mempunyai input, kemudian tanda panah di sini dengan tanda H kaligrafik di atasnya menyatakan sistem, dan YT di sini merupakan output dari sistem. Atau juga bisa ditulis dalam representasi yang kedua ini, ya, di mana H di sini merupakan operator, ya bisa kita bilang sebagai fungsi, di mana inputnya adalah fungsional, ya di sini xt, sinyal input xt atau fungsi xt, dan keluarannya adalah sinyal yt, juga merupakan sebuah fungsi. Dan fokus pada mata kuliah atau pembahasan pada video ini khusus untuk sistem LTI ya, atau linear time invariant. Konsep linear time invariant ini atau tak ubah waktu sudah kita bahas pada pertemuan atau video sebelumnya. Oke, kemudian mari kita lihat definisi dari tanggapan impuls. Di sini definisinya cukup ringkas ya. Jadi tanggapan impuls adalah output dari sistem ya, atau keluaran dari sistem bila ya, sinyal masukan dari sistem adalah sinyal unit impuls. Jadi untuk memudahkannya, mari kita lihat ilustrasinya. Jadi di sini kita mempunyai sebuah sistem, kemudian masukan dari sistem itu adalah unit impuls. Oke, jadi di sini dilambangkan dengan delta T. Ya, notasi ini sudah kita bahas pada modul sebelumnya ya, tentang unit impuls. Ya, jadi di sini adalah representasi grafis dari sinyal unit impuls. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat yang berhubungan dengan sinyal unit impuls. Kemudian, bila masukan sistem ini adalah sinyal unit impuls, maka keluaran atau output dari sistem itu dinamakan dengan tanggapan impuls. Jadi bagaimana sistem atau keluaran dari sistem ya merespon atau menanggapi ya, input unit impuls itu dinamakan dengan tanggapan impuls, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan impulse response. Oke.
Jadi di sini salah satu contoh ilustrasi dari keluaran sistem atau tanggapan impuls. Jadi di sini walaupun inputnya berupa unit impuls yang hanya terdefinisi untuk waktu T sama dengan 0, akan tetapi keluaran dari sistem bisa saja mulai dari T sama dengan 0 sampai untuk T selanjutnya. Okay. Dan durasi untuk HT ini bisa saja berhingga ataupun tidak berhingga. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan, mahasiswa harus memahami konsep dari atau definisi dari tanggapan impuls ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, tanggapan impuls adalah keluaran dari sistem bila input dari sistem itu adalah sinyal unit impuls atau delta T. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Sekarang kita diberikan hubungan input dan output, ya, di mana keluaran dari sistem adalah input dari sistem yang didelay sejauh satu satuan waktu. Oke, dengan demikian, ya, tanggapan impuls dari sistem adalah HT sama dengan delta T kurang 1. Artinya apa? Di sini kalau masukannya adalah delta T, ya, jadi di sini XT-nya sama dengan delta T, maka keluaran dari sistem ini otomatis adalah delta T kurang 1. Ya, karena kalau masukannya XT, keluarannya adalah XT dikurang 1. Jadi, ya, keluarannya adalah XT kurang 1. Oke, mari kita lihat XT sama dengan delta T. Oke. Oke, jadi sedangkan keluarannya adalah XT kurang 1. Jadi dengan mensubstitusikan definisi untuk XT, ya dimana kita tahu bahwa XT itu adalah delta T, ya, delta T, dan ingat argumen di sini harus sama dengan argumen di sini. Jadi kalau kita mempunyai XT kurang 1, maka kita mempunyai di sini delta T kurang 1. Jadi tanggapan impuls dari sistem kita adalah delta T kurang 1. Oke, berdasarkan hubungan input dan output yang kita punya di sini. Oke. Nah, contoh lain dari tanggapan impuls adalah di sini kita mempunyai rangkaian RC di mana inputnya adalah sumber tegangan XT di sini, ya bisa saja dari baterai ataupun tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Nah, sedangkan output dari rangkaian ini adalah tegangan pada kapasitor. Oke, jadi tegangan kapasitor merupakan output dari sistem. Nah, di sini nilai resistor pada rangkaian RC ini adalah 1 ohm, sedangkan nilai kapasitornya adalah 0,25 farad. Nah, sekarang bila input dari sistem atau dari tegangan ini merupakan tegangan impuls di sini, maka keluarannya ini bisa kita tentukan ya dengan menggunakan transformasi Laplace, ya, salah satu contohnya teknik analisisnya, ya. Maka kita bisa mendapatkan tanggapan impulsnya seperti ini. Jadi walaupun masukannya adalah berupa impuls seperti ini, keluarannya tidak berupa impuls, malah berupa tegangan eksponensial yang menurun. Walaupun pada waktu T sama dengan 0 kita juga mempunyai karakteristik seperti sinyal impuls di sini. Akan tetapi nilainya berhingga, kemudian untuk waktu T lebih besar dari 0, ya, kita mendapatkan sinyal eksponensial yang menurun atau melemah. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang ingin kita jawab adalah, jika kita mengetahui tanggapan impuls, ini kita dianggap mengetahui sinyal tanggapan impulsnya, kemudian pertanyaannya adalah, apakah kegunaan HT ini dalam analisis sistem? Oke, di sini ada dua kegunaannya dari tanggapan impuls, ya, kegunaan yang utama. Yang pertama, sistem biasanya direpresentasikan oleh HT atau tanggapan impuls. Jadi kaligrafik H di sini bisa kita gantikan dengan HT. Oke, jadi sistem itu direpresentasikan oleh tanggapan impuls. Kemudian kegunaan yang paling utama dari tanggapan impuls adalah kita bisa menghitung keluaran dari sistem atau YT. Ya, di mana YT di sini output dari sistem adalah konvolusi, ya,
dinotasikan dengan tanda bintang di sini, antara tanggapan impuls dan input. Jadi operator di sini bukan operator perkalian, tetapi operator integral konvolusi. Jadi poin pentingnya adalah apabila kita mempunyai atau mengetahui sinyal input, dan apabila kita mengetahui tanggapan impuls, maka kita bisa menghitung keluaran dari sistem dengan menggunakan integral konvolusi. Oke, kemudian pada bagian kedua, kita akan membahas bagaimana cara menentukan integral konvolusi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana integral konvolusi itu didefinisikan. Oke, jadi di sini ya integral konvolusi antara dua buah fungsi ya x1 dan x2. Jadi nanti bisa digantikan misalnya x1 ini sebagai ht sedangkan x2 ini sebagai xt ya. Didefinisikan oleh ya. Jadi di sini kita lihat konvolusi antara x1, sinyal x1 atau fungsi x1 dengan sinyal atau fungsi x2t adalah integral dari x1 tau dikalikan dengan x2t dikurang tau d tau. Jadi di sini notasinya untuk waktunya sendiri di sini ya. Kalau kalian langsung melihat kepada indeks waktu di sini, ini menjadi berubah ya. Dan perlu kita lihat di sini ya, untuk melakukan integral ini ya, kita harus mengalihkan ya fungsi x1 tau. Ingat ya, di sini argumennya berbeda. Jadi bukan t di sini tapi tau. Kemudian dengan fungsi x2t kurang tau. Oke. Kemudian setelah dikalikan kedua fungsi ini diintegralkan terhadap tau. Oke. Nah, bagaimana cara kita merubah definisi dari x1t ke x1 tau dan juga x2t menjadi x2t kurang tau nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke, berdasarkan definisi ini, maka tanggapan atau keluaran dari sistem ya dinotasikan dengan YT adalah ya, jadi di sini kita ambil x1t-nya adalah HT dan x2t-nya adalah XT, maka keluaran dari sistem yang merupakan konvolusi antara tanggapan impuls dan input didefinisikan sebagai integral dari perkalian H tau dengan XT kurang tau. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, integral konvolusi dilakukan terhadap variabel tau. Ya, jadi bukan t. Ya. Jadi karena apabila integral ini kita lakukan terhadap tau, nanti hasil dari integral ini akan merupakan fungsi dari t. Jadi bisa kita lihat di sini output dari sistem adalah fungsi dari t. Jadi apabila kita lakukan integral ini, maka hasil dari integral ini merupakan fungsi dari t. Oke. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini diberikan sebuah sistem LTI, ya. Ini khusus untuk sistem LTI berlaku hubungan input dan output, di mana output dari sistem merupakan konvolusi antara tanggapan impuls dan inputnya. Jadi sistem LTI di sini mempunyai tanggapan impuls ya dengan definisi seperti ini. Jadi HT di sini adalah E pangkat negatif T UT. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah tentukan keluaran dari sistem atau tanggapan sistem bila sinyal inputnya adalah XT sama dengan UT. Oke, jadi di sini dari soal kita sudah mengetahui definisi dari tanggapan impuls, yaitu HT sama dengan E pangkat negatif T UT. Sedangkan inputnya adalah XT dan sama dengan UT. Jadi di sini kita sudah mengetahui HT dan XT. Nah, untuk menentukan keluaran dari sistem, ya kita gunakan integral konvolusi, di mana YT merupakan
konvolusi antara tangkapan impuls dan sinyal input. Oke, kemudian kita gunakan definisi dari integral konvolusi, yaitu integral H tau dikalikan dengan xt kurang tau d tau. Oke, jadi integral dilakukan terhadap tau. Nah, sekarang kita ingin menentukan H tau. Oke. Nah, mari kita lihat definisi dari HT. Ya. HT adalah E pangkat negatif T UT. Nah, jadi lihat ya, seperti yang sudah kita bahas pada beberapa slide sebelumnya, ya, dalam menentukan representasi matematis dari sebuah fungsi. Jadi argumen dari sinyal H di sini adalah T, maka ya, fungsi di sini ya apapun yang ada dalam argumen di sini untuk H itu akan sama untuk definisi matematisnya. Oke, jadi seperti di sini jadi apabila ini berubah menjadi misalnya 2T, ya, argumen di sini misalnya H2T, maka variabel yang ada di dalam kotak ini juga berubah menjadi 2T. Jadi ini menjadi E pangkat negatif 2T U 2T. Maka apabila argumen dari H sekarang adalah tau, ya, maka variabel yang dalam kotak ini juga berubah menjadi tau, sehingga kita peroleh E pangkat negatif tau U tau. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan definisi untuk H tau. Kemudian untuk xt kurang tau, mari kita lihat lagi definisi untuk xt. Ya, jadi argumen di sini adalah t untuk x. Ya. Oke. Nah, seandainya argumen dari sinyal x sekarang adalah t dikurang tau, maka argumen untuk u juga berubah dari t menjadi t kurang tau. Oke, jadi xt kurang tau sekarang adalah sama dengan ut kurang tau. Jadi pada step atau langkah ini kita sudah dapat menentukan definisi untuk h tau dan xt kurang tau. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan integral terhadap variabel tau. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pengintegralan, untuk memudahkan mahasiswa untuk memvisualisasikan atau mendapatkan gambaran visual dari proses integralnya, mari kita gambarkan sinyal H tau dan xt kurang tau. Oke. Jadi di sini kita mendapatkan sinyal H tau, oke. Oke, H tau yaitu E pangkat negatif tau U tau. Oke. Seperti yang kita ketahui, sinyal E pangkat negatif tau U tau itu adalah sinyal eksponensial yang menurun. Oke. Dan karena di sini kita punya sinyal U tau, berarti sinyalnya dimulai pada waktu T sama dengan 0, tau sama dengan 0 sampai tau menuju tak hingga. Ingat ya, karena di sini fungsinya adalah H tau, maka sumbu horizontalnya ya mempunyai mempunyai indeks tau, bukan T ya. Karena di sini H tau. Kalau HT, ya, kalau kita digambarkan sinyal HT, maka pada sumbu horizontal kita mempunyai T, ya, variabel T. Ya, kalau misalnya seperti ini, jadi gambarnya adalah sama seperti di atas, ya, akan tetapi indeks waktu yang kita gunakan adalah T. Oke. Sedangkan pada di sini kita menggunakan indeks waktunya adalah tau. Oke. Sedangkan untuk inputnya kita mempunyai xt kurang tau itu adalah ut kurang tau. Oke. Nah, untuk menggambarkan sinyal ini, mari kita lihat prosedurnya. Oke. Oke, mari kita gambarkan dulu ya. Kita ingin menggambarkan sinyal xt kurang tau.
Oke, ingat ya, sekarang yang menjadi variabel dalam kita menggambar grafiknya adalah tau, bukan t. Oke, jadi di sini kita sumbunya ya adalah terhadap tau. Oke, jadi untuk menggambarkan sinyal xt ut kurang tau, maka kita gambarkan dulu adalah sinyal u negatif tau tambah t. Oke, jadi sinyal ini ekuivalen ya. Jadi di sini saya hanya memindahkan posisi tau itu di bagian depan ya, sehingga kita nanti lebih mudah untuk memahami visualisasi dari sinyal u t kurang tau. Oke, jadi u t kurang tau itu ekuivalen dengan u negatif ya, negatif tau ya ditambah t. Oke, jadi untuk menggambarkan sinyal ini terhadap tau, maka yang perlu kita gambarkan adalah sinyal u tau dulu. Oke, langkah yang pertama, gambarkan sinyal u tau dulu. Ya, ingat kembali operasi sinyal waktu kontinu. Jadi sinyal u tau itu adalah seperti ini. Mulai dari t sama dengan 0, ya, sampai seterusnya untuk t sama dengan tak hingga, di mana amplitudonya adalah 1. Oke. Untuk tau mulai dari tau sama dengan 0 ya. Tau lebih besar atau sama dengan 0. Sampai tau menuju tak hingga. Nah, langkah kedua adalah langkah kedua adalah geser sejauh t. Oke, jadi yang ingin kita gambarkan adalah u tau tambah t. Artinya geser ya sejauh t. Oke. Nah, di sini karena kita mempunyai plus t, jadi kita geser ke arah kiri ya sebesar t. Ini kalau t-nya positif. Oke. Jadi ada dua kasus. Geser ke kiri ya. Sejauh t kalau t-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau kita gambarkan geser ke kiri. Jadi kira-kira kita mempunyai sinyal seperti ini. Oke. Ini kalau t-nya lebih besar dari 0. Kalau t lebih besar dari 0. Nah, kemudian bagaimana kalau t lebih kecil dari 0? Jadi kalau t lebih kecil dari 0, kita di sini mempunyai nilai negatif. Berarti kita geser ke kanan sejauh t. Oke, jadi saya gambar ulang. Sini kita mempunyai ya, untuk t lebih kecil dari 0. Sini tau. Oke. Ini adalah sinyal u tau. Di sini adalah u tau tambah t untuk t lebih besar dari 0. Yang ini juga sama, u tau tambah t, tapi untuk t yang lebih kecil dari 0. Oke, di sini saya gambarkan. Jadi kita kira-kira mempunyai, karena kita geser ke sebelah kanan, jadi oke, jadi nilai di sini adalah negatif t, sini t. Oke. Oke, jadi kita mempunyai dua kasus di sini, yaitu t lebih besar dari 0 dan t lebih kecil dari 0. Oke. Nah, sekarang langkah ketiga adalah saya tulis keterangannya ya di sini, geser kanan
sejauh negatif T ya. Jadi misalnya kalau kita T-nya adalah negatif 3, berarti kita geser sejauh 3 ya, berarti kan negatif T. Oke, sejauh negatif T bila T-nya lebih kecil dari 0. Oke. Kemudian langkah ketiga adalah kita lakukan operasi pembalikan waktu. Oke, jadi nanti saya gambarkan dengan yang warna hijau ya di grafik yang sama di sini. Kita hanya melakukan pembalikan. Jadi kalau kita, untuk T lebih besar dari 0, pembalikan sinyal warna merah ini akan menghasilkan sinyal yang warna hijau ini. Ya, jadi dibalik saja. Oke, kita punya seperti ini. Dari T menjadi negatif T, dan arahnya juga berlawanan arah. Maaf. Ya, kira-kira seperti ini. Dan seterusnya. Sedangkan untuk T lebih kecil dari 0 juga sama. Ya. Jadi kita balik saja. Ya, di sini arah sinyalnya. Ya, di sini untuk yang garis lurusnya pada waktu negatif T, sedangkan di sini pada waktu T. Oke, kemudian arahnya kalau ini ke arah kanan, ini ke arah kiri. Oke, jadi sinyal yang warna hijau di sini adalah U negatif tau tambah T untuk T lebih besar dari 0, sedangkan yang ini adalah U negatif T tambah T bila T-nya lebih kecil dari 0. Jadi ada dua kasus di sini. Oke, jadi perhatikan baik-baik. Nah, mari kita lihat pada slide ini ya. Seperti yang kita peroleh pada slide ini, bahwa untuk T lebih besar dari 0, gambarnya adalah seperti ini ya. Ini sama dengan yang gambar di sini. Oke. Sorry, maaf. Di sini nilainya seharusnya negatif T ya, karena kita geser T-nya ke sejauh kiri, jadi nilainya negatif. Maaf, jadi ini ada kesilapan sedikit. Oke, sedangkan yang untuk di sininya menjadi plus T. Oke, saya mohon maaf atas kesilapan ini. Oke. Jadi kita punyai seperti ini, ya prosesnya sudah saya gambarkan pada slide tadi. Oke. Jadi di sini adalah gambar UT kurang tau untuk T lebih besar dari 0. Oke. Nah, kemudian kita untuk melakukan integral konvolusi, ya, kita lihat prosesnya adalah urutannya adalah yang pertama kita kalikan dulu H tau dengan XT kurang tau. Oke, jadi sinyal H tau di sini ya, yang warna merah kita kalikan dengan sinyal yang warna biru di sini. Oke. Sekarang mari kita lihat areanya ya, di mana terjadi perubahan sinyal. Untuk sinyal H tau sendiri di sini ada dua area ya, yaitu untuk tau lebih kecil dari 0 ya. Untuk area di sini itu nilai sinyalnya nilai dari amplitudo H tau adalah 0. Oke. Sedangkan untuk T lebih besar atau sama untuk tau lebih besar dari atau sama dengan 0 itu digambarkan dengan garis yang warna merah ini. Oke. Kemudian untuk sinyal UT kurang tau ya, terdiri dari 3 area. Apa saja? Untuk T lebih kecil dari 0 ya. Sorry, untuk tau lebih kecil dari 0 itu amplitudonya adalah konstan 1. Oke. Kemudian area kedua adalah area dari 0 sampai T ya. Ya, taunya dari 0 sampai T. Oke, juga amplitudonya 1, sama ya dengan kasus sebelumnya. Kemudian area ketiga adalah untuk tau lebih besar dari T, di mana di sini amplitudo dari UT kurang tau adalah 0. Oke, mari kita lakukan perkalian dari kedua sinyal ini. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk area pertama, ini ya pada saat tau lebih kecil dari 0, kita kalikan area di sini dengan area di sini ya. Jadi H tau-nya bernilai 0 untuk tau lebih kecil dari 0, H tau itu amplitudonya adalah 0 ya. Sedangkan untuk XT kurang taunya
UT kurang taunya itu juga bernilainya adalah 1. Jadi apabila dikalikan 0 dengan 1 hasilnya adalah 0. Oke. Jadi untuk tau lebih kecil dari 0 hasil perkalian dari kedua buah sinyal ini adalah 0. Jadi ini bisa kita exclude-kan ya, kita tidak kita masukkan ke dalam perhitungan integral karena nilai perkalian H dan U di sini adalah 0. Oke, mari kita masuk ke area ketiga. Area ketiga dulu, di mana ya untuk tau lebih besar dari T, ya. Di sini kita mempunyai H taunya itu mengikuti fungsi E pangkat negatif tau. Oke. Sedangkan untuk UT kurang taunya, UT kurang tau itu mempunyai nilai 0. Jadi apabila kedua fungsi ini dikalikan hasilnya adalah 0. Oke, dengan demikian area ketiga ini untuk tahu lebih besar dari T juga bisa kita abaikan dalam perhitungan integral konvolusi karena hasilnya pasti juga sama dengan 0. Jadi yang bisa kita gunakan dalam perhitungan integral konvolusi adalah area kedua, yaitu untuk rentang waktu taunya dari 0 sampai dengan T. Oke. Jadi apabila kita lihat untuk H tau sendiri itu nilainya adalah E pangkat negatif tau, sedangkan UT kurang taunya itu bernilai 1 ya. Jadi kita lihat sini nilainya 1. Jadi apabila kita kalikan di sini ya hasilnya adalah ya jadi H tau dikalikan UT kurang tau itu hasilnya adalah E pangkat negatif tau ya karena E pangkat negatif tau dikali 1 sama dengan E pangkat negatif tau. Oke. Oke. Jadi ini kita dapatkan sekarang hasil perkaliannya yaitu untuk waktu dari kita lihat lagi waktunya dari 0 sampai T ya. Jadi untuk waktu 0 sampai T. Oke. Jadi batas integral di sini mengikuti area yang sudah kita tentukan tadi. Oke. Jadi di sini integral dari 0 sampai T E pangkat negatif tau itu sama dengan ya integral dari E pangkat negatif tau adalah negatif E pangkat negatif tau ya ini mahasiswa bisa memverifikasi sendiri ya integral dari E pangkat negatif tau di tau. Oke. Kemudian hasil integral ini ya berlaku untuk waktu dari T sama dengan 0 sampai T dengan memasukkan batas atas dan batas bawah ini ya. Untuk batas atasnya kita punya minus E pangkat negatif tau ditambah E pangkat 0 karena tau di sini 0. Jadi E pangkat 0 itu sama dengan 1, maka kita peroleh hasilnya adalah 1 dikurang E pangkat negatif T. Dan ini hasil konvolusinya berlaku untuk T lebih besar atau sama dengan 0. Ya, jadi untuk kasus yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke kasus berikutnya. Oke. Untuk untuk waktu T lebih kecil dari 0. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini saya juga mohon maaf sebelumnya juga ada kesalahan tanda ya mungkin. Kita lihat mari kita cek sama-sama. Yap, saya pikir ini sudah betul. Berarti gambar di sini yang seharusnya ini menilainya adalah negatif T. Oke. Sorry, bukan yang di sini.
Oke, untuk di sini ini seharusnya negatif T. Oke, nah sekarang mari kita lakukan perkalian dari sinyal H tau dengan sinyal UT kurang tau untuk T lebih kecil dari 0. Jadi bisa kita lihat di sini, ya, bisa kita langsung bagi saja menjadi 2 area, tidak perlu 3 area. Jadi di sini kita bagi areanya untuk tau lebih kecil dari 0 dan tau lebih besar atau sama dengan 0. Jadi 2 area, yang ini, ya. Kemudian area berikutnya. Demikian juga untuk H tau, area ini dan area ini. Oke, jadi bisa kita lihat untuk tau lebih kecil dari 0, kita kalikan di sini, H tau-nya itu amplitudenya 0, oke. Sedangkan untuk UT kurang taunya, ya, itu ada 1 dan 0 di sini ya kita lihat ya. Akan tetapi ini tidak terlalu penting karena berapapun nilai UT kurang tahu di sini, apabila dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Oke, jadi hasil perkaliannya adalah sama dengan 0 apabila kedua sinyal ini dikalikan. Kemudian untuk tahu lebih besar atau sama dengan 0, ya, kita lihat di sini nilai H tau-nya itu mengikuti fungsi E pangkat negatif tau, sedangkan U T kurang tau di sini bernilai 0. Dengan demikian hasil perkalian H tau dan UT kurang tau juga sama dengan 0. Jadi kedua area ini memberikan hasil perkalian 0, dengan demikian integralnya juga pasti bernilai 0. Dengan demikian YT-nya, ya, output dari sistem, itu bernilai 1 dikurang E pangkat negatif T untuk T lebih besar sama dengan 0, yang seperti yang kita peroleh pada slide sebelumnya. Ya. Kemudian bernilai 0 untuk T lebih kecil dari 0 seperti yang kita bahas pada slide ini. Oke. Mari kita lihat lagi hasil diskusi kita di sini. Sepertinya saya ada melakukan kesalahan di sini. Jadi di sini seharusnya adalah ini adalah untau, kemudian bila digeser ke kanan sejauh, ya ini sudah benar, berarti oke, tanda di sini yang salah. Seharusnya bukan di sini gambarnya, di sini adalah T. Oke. Oke, jadi sampai di sini saya pikir perhitungan kita sudah benar, ya, termasuk notasi yang kita gunakan pada coret-coretan di sini. Oke. Oke, jadi saya harap sampai dengan slide ini mahasiswa bisa memahami bagaimana melakukan integral konvolusi. Oke. Oke, sebelum saya pindah ke slide berikutnya, saya harap juga mahasiswa mengetahui bahwa hasil yang saya tulis di sini ini ekivalen dengan yang saya tulis di sini, karena di sini saya tulis YT sama dengan 1 dikurang E pangkat negatif T untuk T lebih besar sama dengan 0. Sedangkan untuk T lebih kecil dari 0 saya tidak definisikan di sini karena nilainya adalah 0. Oke. Ini adalah representasi singkatnya, yang lebih lengkapnya adalah seperti yang saya tulis di sini, yang lebih lengkapnya. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas tentang lebar atau durasi waktu hasil konvolusi. Nah, ini gunanya untuk bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk mengecek apakah integral konvolusi yang kita lakukan itu sudah benar atau belum. Ya, jadi kalau kita melakukan integral konvolusi dari sinyal X1 dan sinyal X2 di sini, ya. Jadi kita lihat dulu sinyal X1. Jika sinyal X1 itu waktu awalnya adalah T1A dan berakhir pada waktu T1E, ya, maka lebarnya adalah T1E dikurang T1A. Jadi saya harap
sesuai bersama. Jadi lebar sinyalnya adalah waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Oke, dan ini kita notasikan dengan L1. Nah, untuk sinyal X2 juga sama, ya. Lebar dari sinyal X2 adalah waktu akhir dari sinyal X2 dikurangi dengan waktu awal sinyal X2. Dengan demikian, hasil konvolusi dari sinyal X1 dan X2 itu mempunyai durasi L1 tambah L2. Oke. Jadi bisa kita lihat pada ilustrasi di sini, saya punya sinyal X1, mulainya dari sini dan berakhir di sini, jadi lebarnya adalah L1, sinyal X2 juga sama, punya lebar L2, maka nanti hasil konvolusinya itu kalau kita ukur dari akhir sinyal dan ke awal sinyal dari hasil konvolusi itu lebarnya adalah L1 tambah L2. Oke, jadi kita lihat pada contoh ini. Ya, oke. Hasil konvolusi dari sinyal HT dan sinyal XT. Oke. Di sini kita punya definisi sinyal HT-nya adalah E pangkat negatif TUT. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Ini terhadap T ya, karena sinyal HT. Oke, seperti ini. Ya, mulainya dari 0, itu berakhir menuju tak hingga. Itu untuk sinyal HT. Oke, sedangkan sinyal XT. Oke. Itu adalah UT, jadi gambarnya seperti ini. Oke. Juga mulainya dari 0 dan berakhir dengan tak hingga. Dengan demikian, ya, hasil konvolusinya sudah pasti. Ya. Juga mulai dari 0 dan berakhir tak hingga. Kenapa? Di sini kita lihat durasi dari sinyal H itu, sinyal HT, itu adalah tak hingga ya. Ya, karena tak hingga kurang 0 ya, pasti tak hingga. XT juga sama, ya. Lebar dari sinyal X adalah tak hingga. Oke, maka lebar hasil dari sinyal ini juga tak hingga. Nah, sekarang kita lihat awal dan akhir sinyalnya. Kapan sinyal Y berawal dan kapan sinyal Y itu berakhir. Itu bisa kita lihat dari awal sinyal H dan sinyal X. Jadi, awal sinyal dari hasil konvolusi adalah awal sinyal H di sini ditambah awal sinyal X. Oke, jadi YT itu pasti mulainya juga dari 0. Oke. Kemudian akhir sinyal hasil konvolusi adalah akhir sinyal H di sini ditambah akhir sinyal X. Karena dua-duanya tak hingga, maka sinyal Y juga berakhir pada waktu tak hingga. Oke. Oke. Oke, jadi kita lihat dari ilustrasi di sini. Jadi awal sinyal dari hasil konvolusi, di sini sinyal X1 kali konvolusi X2 ya. Ini gambarnya yang warna biru muda ini atau cyan di sini. Jadi awal sinyalnya itu adalah awal sinyal X1 ditambah dengan awal sinyal X2. Oke, sedangkan akhir sinyal dari hasil konvolusi adalah akhir sinyal dari X1 ditambah waktu akhir dari sinyal X2. Oke, jadi nanti apabila mahasiswa melakukan integral konvolusi, dapat mengecek kebenaran hasil perhitungannya. Ya, salah satu caranya dengan mengecek awal dan akhir dari sinyal konvolusi yang dihubungkan dengan dua sinyal yang dikonvolusikan.